Jadi dia tetap sholat. Jadi nanti di bulan kedua dia nggak usah nunggu 15 hari. Cukup dia menanti sehari semalam kok darah masih keluar. Dia langsung mandi, kemudian melaksanakan sholat seterusnya sampai darah dia berhenti gitu ya. Jadi nggak usah menunggu seperti bulan pertama. Untuk bulan kedua ini cukup menanti 1 hari 1 malam. Ini nanti seterusnya dia istihadah, sholat dan tetap boleh seperti pegang mushaf gitu-gitu boleh. Puasa juga boleh kayak gitu. Karena istihadah itu hukumnya sama seperti orang suci gitu. Cuma tata cara sholatnya saja yang berbeda. Begitu ya penjelasan saya cara mandinya untuk orang istihadah yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Itu penjelasan saya dari pertanyaan yang barusan. Bila nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab menurut pemahaman saya, bila nanti ada kekurangan atau masih ada kesalahan, tidak apa-apa nanti ajukan saja di komentar, nanti akan diperbaiki, akan saya kaji ulang nanti untuk hasil pengkajian ulang nanti saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi di sini tuh kita tuh forumnya sharing, jadi belajar bareng kayak begitu ya. Jadi maklum kalau misal masih ada yang salah. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan. Masih ada ya? Saya persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika dari Kediri. Ya. Bagaimana setiap madzhab menangani kasus di mana ada kontradiksi antara bukti medis modern dan pemahaman tradisional tentang haid dan istihadah? Saya ulangi ya, bagaimana cara mengatasi antara kontradiksi Antara bukti medis modern dan pemahaman tradisional tentang haid dan istihadah. Antara medis modern dengan haid secara tradisional. Bukti medis modern dan pemahaman tradisional tentang haid dan istihadah. Oh, iya. Saya paham. Saya ulangi, bagaimana cara mengatasi kontradiksi atau ini enggak sinkron antara bukti medis modern dengan haid secara catatan atau tentang pengertian haid secara tradisional, haid dan istihadah, seperti itu ya. Cara mengatasinya, kalau saya seperti ini, sebenarnya haid, pengertian haid sendiri itu sama loh, sama dengan pengertian secara medis atau secara pengetahuan umum. Kalau secara pengetahuan umum kan gini, kalau dulu waktu saya sekolah ya, saya kira sampai sekarang tuh pengertiannya sama. Meluruhnya dinding rahim seperti ini gitu. Meluruhnya dinding rahim karena tidak dibuahi oleh sperma seperti itu. Sama pengertian kalau saya ulang ya ini di bab awal. Kalau di Risalatul Mahid itu sama. Itu tuh yang dinamakan haid yaitu adalah damun jibilatin yakhruju min aqsar rahmil mar'ati ala sabili sihah, yaitu darah yang keluar dari pangkal rahim. Yaitu yang keluar dari pangkal rahim yang mana dengan jalan sehat, bukan karena sakit gitu. Sama pengertiannya, cuman mungkin ada beberapa yang menurut kakaknya tuh kontras dengan bukti medis sekarang. Misal, saya di sini jujur ya kurang paham dengan pertanyaan ini, yang dimaksudnya kakak itu seperti apa. Yang saya tangkap dari pertanyaan ini tuh seperti ini. Kalau orang head, menurut perhitungan, maksudnya perhitungan tradisional, itu tuh maksudnya secara kesehatan tradisional, apa secara hukum syariat, itu yang saya bingungkan. Yang di sini loh ya, saya bingungkan. Kemudian nanti menurut yang pertama itu yang saya bingungkan. Yang kakak maksudkan tuh enggak sinkronnya tuh pengertian atau tentang definisi haid ini secara tradisional atau bukti medis modern seperti itu. Maksudnya tuh memang penghitungannya atau hukum syariatnya itu yang saya bingungkan. Yang kedua tuh gini, yang saya pahami ya, mohon maaf kalau semisal pemahaman saya terhadap pertanyaan yang kakak ajukan ini salah. Kakak bisa mengulang lagi ya, nanti bisa mengulang lagi, langsung diulang kembali nggak apa-apa. Yang saya pahami dari sini tuh, maksud kakak tuh ketika nanti kontras gimana mengatasinya. Misal, kalau menurut hukum syariat, ini misal ya,
menghukum syariat ini tuh waktunya head. Memang head ya, keluar darah head gitu. Setiap bulan kita memang mengalami siklus head dan itu sudah memenuhi hukum-hukum syariat, sudah bisa dikatakan head. Tapi karena kita misal melaksanakan ibadah haji atau umroh, kita minum obat ya, misal kita minum obat seperti Premolud kayak gitu. Atau bisa juga asam apa ya? Asam apa gitu yang untuk menghambat darah, ada itu memang untuk menghambat agar seorang ini tidak mengalami menstruasi di saat melaksanakan ibadah. Itu memang ada, itu juga boleh. Itu tuh ada. Ini nanti sebenarnya dia tuh bukan menghambat loh kalau menurut saya tuh. Memang kadang ada yang berhenti sih di bulan itu enggak mengalami menstruasi. Tapi ini tuh lebih cenderung merubah siklus kalau menurut saya. Di mana tuh biasanya sebulan sekali ini jadinya menjadi 40 hari sekali kayak mundur kayak begitu loh. Ini nanti misal kalau diminumin obat kemudian ini misal ya di bulan pertama kalian masih mengalami siklus head gitu. Kemudian bulan kedua ini kakak sudah minum obat dari medis untuk menghambat head ini karena kepentingan ibadah ini tadi misal. Kemudian ini sudah tidak head di bulan 2 murni sama sekali nggak keluar darah ya. Terus di bulan ketiga di awal bulan atau di pertengahan misal pokoknya ini udah kelewat 1 bulan di mana kakak seharusnya mengalami siklus head tapi 1 bulan ini benar-benar kosong nggak ada waktu head kakak, siklus head kok kakak tuh benar-benar kosong. Terus di bulan ketiga tuh keluar dan keluarnya tuh nanti melebihi batas maksimalnya head, juga melebihi batas maksimal head maksudnya, mohon maaf. Misal biasanya tuh 10 hari, ini sampai 20 hari, 15 hari lebih gitu. Ini kan mungkin kalau istilah kita orang pemikiran kita secara logis ya, oh ini aku ngodok, yang kemarin nggak keluar darah sekarang keluarnya tuh kayak lebih banyak gitu loh, soalnya yang kemarin nggak keluar. Biasanya kan ada yang berpikiran seperti itu. Iya sama, saya juga berpikiran seperti itu kadang. Soalnya kemarin nggak apa ya, nggak headnya dihambat sekarang keluarnya, makanya keluarnya banyak sama lama. Ini hukumnya gimana? Mungkin kalau secara medis saya nggak tahu ya catatannya apa, mohon maaf. Kalau untuk secara medis saya nggak tahu kalau hal seperti ini dianggapnya medis itu tetap head karena tadi dihambat darah, menstruasi. Saya kurang paham, saya karena belum pernah, jujur saya belum pernah tahu ada catatan seperti ini. Tapi saya pernah menanyakan ini kepada guru-guru saya. Saya pernah mengajukan banding, kalau seperti ini gimana Bu, kalau seperti ini gimana Pak, seperti ini gimana. Karena ini saya juga pernah berpikir sejauh seperti kakak gini, kalau seperti ini gimana ya hukumnya, kan ini diminumin obat kayak begini. Terus jawaban beliau, saya dijelaskan kembali, kalau ini tetap dihukumi head bener kalau meskipun ini urusan medis dia dihambat sama obat, baik ini nanti obat emang khusus untuk menghambat keluarnya darah atau memang obat sakit gini, memang kalau obat yang mengandung zat adiktif, tapi semua obat itu mengandung rata-rata mengandung zat adiktif ya, yang itu loh zat untuk mengeluarkan keringat, biasanya itu kan penyakitnya keluar lewat keringat kayak begitu, zat adiktif. Itu tuh darah memang saya akui mampet langsung kayak begitu. Memang itu kebanyakan seperti itu. Mau obat batuk mau apa kalau lihat kandungannya zat adiktif secara zat kimia ini nanti memang bisa menghambat keluarnya darah. Kenapa? Saya tahu. Dulu waktu saya sekolah saya kepo, tahu kok bisa stop head kalau aku minum obat batuk loh, padahal ini bukan obat dokter. Obat batuk beli di warung kok selalu gini. Saya belajar, saya pelajari, saya cari, saya tanya, saya mencari-cari gitu materi, ternyata memang seperti itu. Zat adiktif itu bisa menghambat darah. Misal kayak gitu ya. Ini nanti darah yang dikeluarkan di bulan ketiga yang melebihi batas ini nanti akan tetap ikut hukum syariat gitu. Kalau sepemahaman saya, kalau penangkapan pemahaman dari yang saya cari, yang saya tanyakan memang seperti ini, yang saya pelajari gitu. Jadi memang nanti meskipun kalau ibaratnya tuh ini tuh keluar karena yang kemarin darah aku hambat pakai obat kayak begini. Enggak, nanti tetap itu ikut hukum syariat. Saya dari awal juga tetap memiliki keyakinan mestinya ini ikut hukum syariat meskipun keluarnya nanti yang kemarin tuh enggak keluar karena dihambat pakai obat. Ternyata secara setelah saya mentahkikkan memang benar tetap ikut hukum syariat. Kan meskipun kemarin minum obat ini kan keluarnya tetap mengikuti hukum syariat. Jadi nanti keluarnya gimana? Ikut mubtadi'ah mumayyizah apa ghairu mumayyizah apa gimana? Seperti itu. Nanti patokannya jadi yang lebih nanti kalau dia nanti mu'tadah berarti ya ikut tamyiz, ikut hitungan istihadonya nggak akan saya bahas dulu soalnya ini belum masuki hukum itu ya, takutnya nanti bingung. Yang jelas nanti hukumnya ikut syariat. Jadi nggak bisa mengatakan
20 hari selama 15 hari lebih ini nanti haid semua nggak bisa karena menganggap